Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit hasad. Jadi begini Pak, penyakit ain itu ain itu artinya apa? Mata. Ainun itu matanya, ainun mata. Jadi orang itu, makanya dalam sisi tarbiyah Nabi itu ada tarbiyah bin nadhrah. Apa itu tarbiyah bin nadhrah? Didikan dengan melihat. Karena sebagaimana kita bisa memberikan manfaat dengan pandangan, bisa juga memberikan mudarat melalui wasilah pandangan. Orang nengok terus pakai mata hasad itu bisa membahayakan yang dilihat. Amin. Makanya kalau bisa, kalau ada hal apa jangan dipamerin Pak. Benar. Kalau ada apa jangan dipamerin. Kenapa? Itu akan bisa membuat orang-orang yang melihat dengan sudut pandang mata hasad, dan itu akan bisa memudaratkan. Siapa sih? Si orang yang dilihat. Nah ini penting sekali perlu ini. Itu namanya penyakit ain. Ya. Sahabat pernah begitu. Bagaimana cara ketika ada seorang sahabat tuh badannya tuh putih bersih, lagi mandi, tiba-tiba ada seorang sahabat tidak sengaja melihat tuh takjub dengan pandangan takjub dan mengatakan bahwa wah putih betul, bersih betul. Kalau saya itu kok ganteng betul, kok cantik betul. Itu tuh bisa memberikan dampak buruk kepada apa? Kepada yang dilihat. Itu pas diomongin begitu langsung terjungkel. Karena penyakit ain ini terjungkel jatuh atau ainul hasad. Lalu ketika itu pingsan, jatuh pingsan. Lalu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana cara mengobati? Cara mengobatinya apa? Yang melihat tadi suruh wudu, air wudunya adalah obat bagi si yang dilihat. Yang melihat dengan pandangan takjub tadi itu, yang lupa menyadarkan nama Allah. Harusnya kalau melihat itu kan supaya tidak berbahaya kepada yang dilihat, harus ada kata-kata Masya Allah, Subhanallah. Kalau tidak ada kalimat itu bisa membahayakan yang dilihat. Termasuklah mungkin ke anak sendiri. Kalau kita ada pujian atas apapun itu ke siapapun, kalau tidak bisa dilihat itu bisa membahayakan yang dilihat. Penyakit ain. Nah, jadi ainul hasad, pandangan hasad bisa membahayakan yang dilihat. Sebagaimana pandangan ridho bisa juga memberikan manfaat kepada yang dilihat. Makanya kata Maulana Syekh itu salah satu cara tarbiyah syadil itu apa? Tarbiyah bin nadhrah. Rasul itu begitu. Dia nengok aja, Rasul itu melihat aja itu sudah didik sahabat. Gak perlu ngomong, nengok aja gitu sudah terdidik sahabat. Ribuan makna sudah masuk ke dalam batinnya sahabat tanpa ngomong apapun, cuma dilihat aja begitu sudah. Apa salah satu dari bukti bahwa pandangan ini sangat istimewa sekali? Orang yang jadi sahabat itu kalau buta kan tidak bisa ketemu sama Nabi, karena tidak bisa melihat Nabi. Tapi dilihat Nabi langsung jadi sahabat. Apa definisi sahabat? Sahabat itu orang yang beriman dengan Nabi, hidup ketemu sama Nabi, dilihat Nabi atau melihat Nabi. Kalau tidak bisa melihat Nabi, misalnya dia buta, hidupnya sama Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak bisa melihat Nabi, bisa tidak jadi sahabat? Tetap bisa. Dengan cara apa? Harus dilihat sama Nabi. Orang itu ditengok sama Nabi, dipandang Nabi, sudah jadi sahabat. Tengok, status sahabat bisa didapat hanya dari pandangan. Kan istimewa pandangan. Sebagaimana dia bisa memberikan manfaat, pandangan itu saat ketika kita ridho, ketika kita cinta melihat sesuatu, begitu juga dia akan bisa memberikan dampak negatif ketika pandangan itu pandangan hasad, pandangan iri, dan pandangan dengki. Nah kalau gitu dapat nikmat apa jangan, apalagi zamannya media sosialnya, habis beli apa posting, jangan. Kenapa? Itu akan memberikan dampak buruk kepada yang punya itu sendiri. Dampak buruk. Ya, kita malu juga lah, malu juga lah kita. Ya, itu akan menjadikan nama itu penyakit, namanya penyakit ain. Nah, sering ruqyah diri supaya kita tuh jangan kena penyakit ain, sering ruqyah diri. Orang tuh kalau lagi baca ayat kursi setiap ba'dal maghrib, ba'dal subuh itu tak kena. Tidak bisa kena. Mungkin ba'dal subuh baca ayat kursi, ba'dal
maghrib baca ayat kursi. Kalau bisa setiap sholat baca ayat kursi. Tidak bisa. Setan tuh ngomong kayak gitu. So, setan lo ngasih trik bagaimana caranya orang supaya jangan sampai diganggu sama setan itu. Itu riwayat Abu Hurairah. Ngambilnya dari riwayat iblis. Iblis kan bisa menyerupai. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah diberikan oleh Rasulullah apa itu? Wewenang untuk menjaga baitul mal, menjaga rumah yang isinya itu adalah zakat dari sahabat ataupun infak dari sahabat dikumpulkan di suatu tempat namanya baitul mal. Yang jaga siapa? Abu Hurairah. Di situ ada kurma, ada macam-macam. Ada yang maling masuk, ternyata yang maling ini siapa? Setan menjelma jadi manusia miskin. Ketahuan sama Abu Hurairah. Hari pertama ketahuan, pas ketahuan, ya ditangkap sama Abu Hurairah, kamu ketangkap. Tapi dia ngomong, saya tolong, saya berhak juga dapat ini. Ini miskin, pura-pura miskin. Saya juga berhak ini, saya lapor berapa hari, dilepas langsung sama Abu Hurairah. Malam besok gitu juga ngulang lagi. Malam besok itu ngulang sampai 3 malam betul-betul ditangkap. Alasannya satu, apa? Saya akan berhak juga, saya akan orang miskin. Padahal setan tadi yang menyegar itu, yang masuk tadi. Di hari ketiga, pas ketika dilepaskan hari ketiga, sudah dilepaskan, sudah ketangkap, dilepas. Pas sebelum dilepas dia ngomong gini, istilahnya itu maling, tapi itu setan, dia menjelma jadi maling. Mau dah aku kasih tahu, apa itu? Orang itu kalau setiap maghrib baca ayat kursi tak akan bisa disentuh oleh syaitan. Dia itu mungkin heran setan, saya kok bisa masuk terus ke sini gitu kan? Kok mudahnya saya masuk ke sini, kok saya gak ada halangan gitu ya? Akhirnya setan tuh ngomong. Nah, Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah perihal masalah itu. Rasulullah memberitahu bahwa yang datang itu siapa? Itu adalah syaitan. 3 hari berturut-turut bisa masuk ke situ karena Abu Hurairah tidak membaca ayat kursi. Ya, Abu Hurairah tidak membaca ayat kursi. Nah, ini salah satu ajaib hadis, apa riwayat ajaib. Kenapa? Abu Hurairah meriwayatkan dari Iblis yang ngasih tahu, ngasih bocoran. Jadi kok kita ba'dal maghrib baca ayat kursi, ba'da subuh baca ayat kursi, terhindar Pak. Kok seandainya ada itu hanyalah ilusi kita saja, halusinasi. Saya ini kayaknya kena, kayaknya kena. Aslinya tidak kena, gara-gara kita memikirkannya, akhirnya itu yang datang. Orang itu dikendalikan pikiran loh, benar. Orang itu dikendalikan pikirannya sendiri, Pak. Sampai ada ulama besar ngomong gini, afkaruka akhdaruka, pikiranmu takdir. Apa yang kamu pikirkan itulah takdir. Mikirnya jelek itulah yang datang. Mikirnya baik itulah yang datang. Sesuai dengan apa hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kok kita ngomong ini susah nih kan? Oh, saya sempit. Oh, dikasih sempit betul. Ah, gampang. Allah kasih kemudahan, mudah. Paham ya?